Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you for today? Today, I will explain about past continuous tense. What is the past continuous tense? Past continuous is a sentence formation rule that is used to express something that was or is happening before and after a certain time in the past. Past continuous adalah untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Jadi, jika ada kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau, itu dinamakan dengan past continuous. Oke, bentuk dasar atau bentuk umum atau form utama dari past continuous ini adalah was and were plus verb in. So, the main requirement of the past continuous is that you have to be. Jadi syarat dari past continuous ini adalah kamu harus mempunyai to be, dan to be-nya itu adalah was and were. To be yang kita gunakan pada saat past continuous ini adalah was and were. Was used for the subject I, she, he, it, or the three person singular, and were used for the subject you, we, they, and we as verb in. Jadi, yang namanya sedang berlangsung itu pasti menggunakan verb in, verb one yang kita inkan. Oke? Untuk lebih memahami fungsinya, langsung aja kita masuk pada contoh kalimatnya. The verb function. One example. I was shopping at the market yesterday. Saya sedang berbelanja ke pasar kemarin. The second example. We were playing football yesterday morning. Kami sedang bermain bola kemarin pagi. The third function of the past continuous is to describe the activities that are taking place in the past. Jadi fungsi yang pertama ini menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Kita kembali ke contoh. I was shopping at the market yesterday. Saya sedang berbelanja ke pasar kemarin. Kalimat sedang berbelanja itu menyatakan kalimat yang sedang berlangsung. Sedangkan kalimat yesterday atau kemarin itu menyatakan keterangan waktu yang terjadi di waktu lampau. Okay, understand? Okay, the second function. I was sleeping when my mother came. Saya sedang tertidur ketika ibu saya datang. Its function is from here, stating the annual activity when another incident occurs. So, dalam tanda kutip, pada kalimat ini kita menggunakan kata when. When yang di sini artinya kapan, itu di sini bisa kita artikan sebagai ketika. When ini biasanya diikuti dengan simple past atau dibalik juga boleh. When my mother came, I was sleeping. Oke, jadi pada fungsi yang kedua ini itu menjelaskan dua kejadian yang sedang berlangsung secara di waktu yang bersamaan, di mana di situ ada past continuous dan simple past. Oke. Contoh fungsi yang ketiga. He was playing guitar while I was ironing my clothes. Dia sedang bermain gitar ketika atau selagi saya sedang menyetrika baju. While di sini kita artikan bisa kita artikan sebagai ketika atau bisa kita artikan selagi. He was playing guitar while I was ironing my clothes. Dia sedang bermain gitar ketika atau selagi saya menyetrika baju. Fungsi yang ketiga ini itu hampir sama dengan fungsi yang kedua, menjelaskan dua kejadian yang sedang berlangsung di saat waktu yang bersamaan. So, dalam tanda kutip di sini kita menggunakan kata while. While ini artinya selagi. To connect two activities to there, while usually pairs with the past continuous as well. So, the past continuous and the past continuous. You can also combine the simple past and the past continuous and put the simple past in the middle. Okay, example. While I go to the market, my mother came. Okay, jadi bisa kalian gunakan kombinasi yang seperti itu.
Oke, function yang terakhir. One example. The flower was blooming. Bunga itu sedang mekar. The second example. The sun was going down in the west. Matahari sedang terbenam di barat. So, apa fungsinya? Apa yang bisa kalian pahami dari kalimat ini? This last function is to declare event that are happening in stages. Jadi yang namanya secara bertahap itu kita menggunakan past continuous itu boleh. Kita kembali ke contoh. The flower was blooming. The sun was going down in the west. For at the time since long ago, the flower blooming, and at the time the sun was gradually setting. Jadi sejak lampau bunganya itu mekar dan secara bertahap matahari sedang terbenam. Jadi intinya pada fungsi yang keempat ini itu menyatakan kejadian yang sedang berlangsung secara bertahap. Oke, jadi inilah 4 fungsi dari past continuous. Untuk time signalnya, itu yang pertama kalian bisa gunakan all day yesterday sebagai pengganti keterangan waktu yang artinya sepanjang hari kemarin. Atau yang kedua kalian gunakan as yang artinya sewaktu, atau when yang diikuti dengan simple past yang artinya itu ketika, dan while yang artinya selagi dan diikuti dengan past continuous dan lain-lain. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.